Pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Gabriel Harja. NIM saya 289 210 266. Saya bertempat kuliah di kampus Universitas Pancasakti. Saya akan menerangkan hasil ujian saya, yaitu pelajaran perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Pak Hermenis SENN. Globalisasi ekonomi. Apa itu globalisasi ekonomi? Globalisasi ekonomi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan dan investasi. Argumentasi bagi diberlakukannya globalisasi atau free trade. Secara teoritis, perdagangan bebas mengarah pada produktivitas dan pendapatan tinggi bagi produsen dan sustainability yang lebih tinggi bagi konsumen. Perdagangan bebas mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk memproduksi barang atau spesialisasi. Tiga, utilitas konsumen maksimum karena harga barang dalam perdagangan bebas lebih rendah. 4. Perdagangan bebas mendorong adanya persaingan antara negara sehingga menjadi lebih efisien daripada isolasi. Selanjutnya ada karakteristik atau ciri-ciri globalisasi ekonomi. 1. Makin gencarnya interaksi perekonomian global. 2. Besarnya ekspansi perdagangan internasional dan barang dan jasa. Apa dampak positif globalisasi? Yang pertama itu akses lebih mudah ke pasar negara lain, terbukanya banyak kesempatan baru bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi, juga bagi negara yang sedang berkembang atau keajaiban Asia. Selanjutnya ada dampak negatif globalisasi, yaitu semakin tajamnya persaingan antar negara di dalam negara persaingan, yaitu siapa saja bebas untuk menang dan bebas untuk kalah. Efisiensi ekonomi kian tinggi, kesenjangan sosial kian lebar. Dampak negatif globalisasi di sini ada dibagi menjadi dua, yaitu ekonomi dan politik. Dampak globalisasi terhadap persaingan ekonomi yaitu tingginya tekanan untuk meningkatkan produktivitas dan fleksibilitas mengakibatkan perusahaan berusaha mengurangi atau menekankan biaya produksi, terutama biaya tenaga kerja atau upah buruh, serta meningkatkan kualifikasi tenaga kerja. Selanjutnya ada meningkatkan velositas supply atau kecepatan pasok barang ke tempat tujuan dan meningkatkan fleksibilitas tenaga kerja. Selanjutnya yaitu memindahkan pabrik atau tempat produksi ke tempat yang lebih murah, mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan melakukan outsourcing. Selanjutnya konsekuensi atau akibat globalisasi bagi tenaga kerja. Pertama, upah dan kondisi kerja menjadi tertekan, terjadinya kualifikasi dan informalisasi tenaga kerja sehingga tenaga kerja cenderung dipekerjakan sebagai tenaga harian atau dipekerjakan secara informal. Terjadinya pengangguran dan marginalisasi tenaga kerja sehingga tenaga kerja tidak dianggap penting. Selanjutnya, melemahnya daya tawar yang dimiliki tenaga kerja. Dampak persaingan di antara sistem-sistem politik yang ada, yaitu tingginya tekanan terhadap pemerintah untuk memberikan kondisi kerangka ekonomi yang kondusif, menderegulasi dan meliberalisasi pasar, terutama memfleksibelkan pasar kerja. Selanjutnya, menyusun peraturan undang-undangan yang lama terhadap dunia usaha dan mengurangi kebijakan sosial. Dampak yang berbeda terhadap sektor yang berbeda. Pertama, pengaruh paling negatif terjadi di sektor-sektor. Yang pertama, yang bersaing dan rendahnya biaya tenaga kerja, produksi padat, karya,
kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan rendah. Selanjutnya, yang diproduksi mudah dipindahkan atau direlokasikan. Contoh, industri tekstil, garmen, sepatu, mainan anak, pakaian olahraga, elektronik rumah tangga, dan lainnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.